السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita ingatkan kembali bahwa tujuan dan hikmah kita menuntut ilmu ini tidak lain adalah untuk mewujudkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah ini adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Orang yang takut kepada Allah, matanya akan terjaga, telinganya akan terjaga, lidahnya, tangannya, kakinya, semuanya akan terjaga. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Yang memiliki ilmu tentang Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang takut kepada Allah. Apabila rasa takut kepada Allah ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, maka kita tidak ubahnya seperti binatang. Lihat saja orang-orang kafir yang minum khamr di mana-mana, yang berzina di mana-mana. Mereka tidak punya rasa malu. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, inhum illa kal an'am bal hum adall. Mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Itu tidak lain adalah karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Mereka tidak mengenal Allah sehingga rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Nah, ikhwani fid din, azzakumullah, kita menuntut ilmu bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan ilmu. Bukan itu tujuannya, tapi tujuan kita menuntut ilmu ini agar kita senantiasa bisa lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ajma'u li'abdi khawfaini wala amnain." Aku tidak akan kumpulkan untuk hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah. Jika dia merasa aman dariku di dunia,
maka aku akan takuti dia di akhirat. Dia aman dari Allah, artinya dia tidak takut kepada Allah. Dia akan takut nanti di akhirat. Namun jika dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan amankan dia di akhirat nanti. Jadi sekali lagi ayolah ikhwah, hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah agar ditambahkan rasa takut kita kepada Allah. Sebagaimana yang selalu dimohonkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia meminta agar diberikan oleh Allah rasa takut fi sirri wal alam, baik di saat sendiri atau di depan orang-orang banyak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan pahala atau meruntuhkan pahala seseorang. Di antaranya adalah intihaku huquqin nas wa zulmihim, melanggar hak-hak manusia dan menzalimi mereka. Dan sekarang kita memasuki perbuatan yang ke-13 yang dapat meruntuhkan pahala seseorang, yaitu su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qa'im. Sesungguhnya orang yang beriman dengan akhlaknya yang mulia, dia dapat menyusul derajatnya orang yang senantiasa puasa di siang hari dan bangun melaksanakan solat tahajud di malam hari. Ikhwani fiddin, azakumullah. Sering orang salah memahami bahwa akhlak itu hanyalah kepada sesama manusia. Padahal akhlak yang paling utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka orang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang banyak, kesehatan di mata, telinga, tangan, kaki, kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah, kemudian makanan, minuman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, tentunya ini adalah orang yang tidak baik. Ini adalah orang yang buruk. Nikmat Allah siang dan malam dia rasakan, namun ibadahnya tidak baik, solatnya tidak baik. Seringkali kita ucapkan di sini, seringkali kita sampaikan betapa banyaknya kaum muslimin yang tidak faham apa yang dia baca di salat. Yang dia tahu hanyalah Allahu Akbar dan Assalamualaikum. Hanya itu yang dia tahu. Sementara 24 jam dia menerima nikmat dari Allah. Bahkan di saat dia tidur pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga di saat dia tidur. Di saat dia harus bangun, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia harus tidur, dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita menunaikan hak Allah, kita menunaikannya asal-asalan saja. Ya, bagaimana kita akan menjadi hamba yang terbaik? Sementara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu buruk. Kemudian yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjalankan sunnahnya. Kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Bisa antum bayangkan, seandainya kita tidak menjadi umat Muhammad, umat Nabi yang terbaik, umat Nabi yang memiliki syariat yang terbaik, kemudian umat Nabi yang kitabnya terbaik, ya, ini seharusnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur seperti umurnya Nabi Allah Nuh alaihissalam untuk mensyukuri nikmat ini, kita belum bisa mensyukurinya. Bayangkan saja ayyuhal ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnul akhirun al-awwalun." Kita ini adalah umat yang terakhir, namun yang pertama nanti akan masuk surga.
Kita adalah umat yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat-umat yang lain itu sedang menunggu. Menunggunya bukan setahun, 2 tahun, bukan 10, 20 tahun. Ya. Mereka menunggu ribuan tahun. Kemudian di saat mereka menunggu itu bukan menunggu di ruangan VIP. Bukan. Mereka menunggu dalam keadaan tidak berpakaian, tidak pakai sandal, matahari didekatkan di atas kepala mereka 1 mil. Mereka menunggu semua itu ayo ikhwah. Ya, kita umat yang terakhir, kita yang apa? Yang didahulukan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita adalah umat yang pertama akan dimasukkan ke surga. Apakah kita tidak pantas untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi yang terbaik itu? Ya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, jika kita menyadari hal ini, maka ini akan mendorong bagi kita untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Coba kita bayangkan ayol ikhwah, bagaimana Rasulullah SAW menderitanya ya di saat dia menyampaikan dakwah ini. Lihat, turun naik di gunung di Makkah, hanya mengajak orang-orang di Makkah untuk mengatakan la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Dari desa ke desa lainnya berdakwah. Ya, Rasulullah SAW menderita, Rasulullah SAW disakiti sampai dia diusir dari kota Makkah. Ya. Nah, kita sekarang yang sudah menerima dakwah ini enak-enakan, ya, karena kita mungkin tidak pernah lelah menerimanya, sehingga kita menganggap sunnah ini adalah sesuatu yang kurang berharga. La ilaha illallah. Ikhwani fiddin azakumullah. Jika orang memberikan kita minum, jika orang bantu kita, kita berterima kasih kepadanya. Terima kasih, terima kasih. Dan kita akan selalu ingat kepada kebaikannya. Sementara coba Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sebab dia Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita minadh dhulumat ila nur. Dari kegelapan kesyirikan, bid'ah menuju terangnya tauhid dan sunnah. Kita tidak pernah berterima kasih kepadanya. Ya, mengamalkan sunnahnya kadang-kadang kita malu-malu, malas mengamalkan sunnahnya, apalagi mau mendakwahkan. Masa begitu caranya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menjadikan kita ini umat yang terbaik, nabinya nabi yang terbaik, kemudian syariatnya syariat yang terbaik, kitabnya adalah kitab yang terbaik. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita umat Muhammad, mungkin umat jadi orang Hindu atau orang Yahudi atau orang Nasara kita. Nasallallahu salam al-afiyah. Jadi ingat ikhwani fiddin kebaikan Allah ini. Ingat selalu kebaikan Allah ini. Ya, agar kita semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta kepada sunnahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi. Sesungguhnya orang yang beriman itu dia dapat dengan akhlaknya yang mulia, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhlaknya kepada sesama manusia, yaitu dengan berbuat baik kepada mereka dan jangan menyakiti mereka. Ya, dia dapat menyusul derajatnya orang-orang yang puasa di siang hari dan melakukan salat tahajud di malam hari. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di hadis yang lain mengatakan aktsaru ma yudkhilul jannah. Paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Di sini juga banyak sekali di antara kita yang memahami akhlak yang mulia ini akhlak sesama manusia. Tidak. Akhlak yang paling utama itu adalah akhlak kepada Allah. Jika ada orang yang luar biasa pemurahnya, ya, luar biasa baiknya kepada tetangganya, luar biasa baiknya kepada orang tuanya, namun dia senantiasa minta di kuburan, ini orang tidak punya akhlak. Ya, ini adalah orang yang tidak punya akhlak sama sekali. Kenapa? Apa gunanya akhlaknya bagus sama tetangganya, sama temannya, sama orang tuanya, kalau akhlaknya sama Allah itu buruk? Ya. Ada lagi orang yang luar biasa pemurahnya, luar biasa baiknya, luar biasa ramahnya, luar biasa santunnya. Namun subhanallah siang dan malam melakukan bid'ah. Berarti akhlaknya kepada Rasulullah SAW itu tidak baik.
Apa gunanya dia baik akhlaknya sama tetangga-tetangganya kalau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak baik? Nasallallahu salam al-af. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita ingatkan bahwa akhlak itu bukan hanya sesama manusia, tapi akhlak itu yang pertama adalah akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlak kepada manusia. Dan manusia yang paling utama yang kita harus baik akhlak kita kepadanya adalah yaitu orang tua kita. Ya, orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Setelah itu apa? "Wa bil walidaini ihsana." Hak Allah dulu disebut, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Ini hak Allah. Setelah itu, "Wa bil walidaini ihsana," dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita ini setua apapun kita adalah tetap anak. Ya, tetap adalah anak. Maka kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau dia sudah meninggal, sedekahkan mereka. Senantiasa doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Jadi Syekh mengatakan, fa idza kana husnul khuluq yuthaqqilul mizan. Jika akhlak yang mulia ini dapat memberatkan timbangan seseorang sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, fa inna su'al khuluq fil muqabil, lawannya adalah akhlak yang buruk, ini akan meringankan timbangan pahala seseorang. Yukhaffiful mizan bi ifsadi salihil a'mal, dia akan meringankan timbangan pahala seseorang karena dosa-dosa ini, su'ul khuluq ini, akhlak yang buruk ini dapat merusak pahala amalan-amalan seseorang. Lalu Syekh membawakan kita di sini hadis yang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat. Ya. Bermanfaat dengan jabatannya. Dia paling bermanfaat dengan hartanya. Dia bermanfaat dengan nasihatnya. Dia bermanfaat dengan kemampuannya. Ya, apakah dia menolong seseorang dalam urusan dunia? Tentunya yang lebih diutamakan di sini adalah dia bermanfaat, dia memanfaatkan kemampuannya untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Membantu menyebarkan tauhid, membantu menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membantu menguburkan, menghilangkan kesyirikan-kesyirikan dan menghilangkan bid'ah-bid'ah. Ini adalah orang yang paling bermanfaat, yang banyak manfaatnya kepada orang lain, terutama sekali bermanfaat dalam agama. Oleh karena itu ayolah ikhwah, ajarkan orang lain itu apa yang antum dapatkan di kajian. Jangan antum menunggu nanti kalau saya sudah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah baru saya akan berdakwah. Kapan kita akan bisa menjadi seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau begitu? Kalau begitu kita tidak akan berdakwah kalau seperti itu. Jadi ikhwani fillah azakumullah, sampaikan balighu anni walau ayah. Sampaikanlah tentang aku walaupun sepatah ayat, sampaikan. Ya, jelaskan sambil duduk-duduk, jelaskan kepada orang lain. Salah satu dari sunnah-sunnah yang antum sudah pelajari di kajian-kajian, sampaikan kepada mereka. Ya. Dan seandainya dia amalkan, seandainya kita meninggal dunia, lalu apa yang kita ajarkan itu tetap diamalkan, maka pahalanya akan mengalir terus-menerus kepada kita. Ya. Ayyuhal ikhwah, seringkali kita mendengar saya malu. Subhanallah. Malu menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, malu menyampaikan tauhid, malu menyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, malu menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita orang-orang yang berada di atas kebenaran, di atas hak ini malu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu kebenaran ini? Ya. Siapa yang akan mencegah mereka? Siapa yang akan menjelaskan mereka? Ya. Lihat bagaimana merajalelanya maksiat-maksiat di zaman kita sekarang ini. Ya. Dari tetangga kita, di tempat kita kerja, di mana-mana saja maksiat ini merajalela luar biasa.
Siapa yang akan menjelaskan kepada mereka kalau antum semua, kita semua diam? Al-Imam Ahmad mengatakan, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'rifu an-nas al-haq." Kalau saya diam dan engkau juga diam, kapan orang-orang akan mengetahui kebenaran? Ya, yang bisa nulis silahkan nulis, sampaikan yang hak. Yang bisa ceramah sampaikan, silahkan ceramah. Di mana-mana dia berada, di tempat dia kerja, di tempat dia jualan, sampaikan yang hak itu. Jangan takut-takut ayolah ikhwah. Kemudian wa ahabbul a'mali ila Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala muslimin. Kebahagiaan, kegembiraan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Ikhwani fiddin azakumullah, membuat mereka gembira banyak caranya, imma dengan harta kita atau dengan ilmu kita, ya, atau dengan nasihat-nasihat kita. Kita membuat mereka bahagia. Di saat mereka susah, kita nasihati dia, ya. Di saat dia bangkrut, kita bantu dia. Di saat dia tidak mengetahui yang kebenaran itu, di saat dia bingung mana yang benar, mana yang hak, kita jelaskan kepadanya. La ilaha illallah. Ayo ikhwah, ini pahalanya adalah sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au takshif anhu kurbah." Atau engkau hilangkan darinya kesusahannya itu. Ya. Au taqdi anhu dainan. Atau engkau lunasi utangnya. Au tatrud anhu ju'an. Atau engkau mengusir darinya, menghilangkan rasa laparnya. Lalu perhatikan sekarang ayo ikhwah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wala an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Seandainya aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi suatu kebutuhannya, ya, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjidun Nabawi selama 1 bulan. Yang namanya orang i'tikaf di Masjidun Nabawi, otomatis dia akan sholat di sana, sholat 5 waktu. Ya, satu kali sholat di Masjidun Nabawi sama seperti berapa kali sholat? 1000 sholat di masjid-masjid yang lainnya. Namun jalan bersama saudara kita yang muslim untuk menutupi kebutuhannya itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjidin Nabawi selama 1 bulan. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa-dosa orang-orang yang mengambil haknya seorang muslim. Ya, ingat ikhwani fiddin azakumullah, pernah kita menyampaikan di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh maka dia berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'khudhannakumullahu bi syai'in min dhimmatih. Jangan sekali-kali engkau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau telah merusak penjagaan Allah. Artinya orang yang salat subuh itu tidak boleh dighibah, tidak boleh dibohongi, tidak boleh disakiti, tidak boleh ditipu. Karena dia berada di dalam penjagaan Allah. Kalau kita rusak penjagaan ini dengan cara menghibahnya, menipunya, membohonginya, ya, menyakiti perasaannya, menyakiti fisiknya, maka kita akan dituntut oleh Allah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, fayakubbahu fi nari jahannam, dia akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahannam. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hak seorang muslim itu adalah sangat-sangat besar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah memandang Ka'bah. Ya. Lalu dia mengatakan, "Innaki la'azimah." Wahai Ka'bah, sesungguhnya engkau adalah sangat-sangat mulia. Wa haqqul muslim a'zamu 'inda Allah. Akan tetapi haknya seorang muslim lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada engkau. Lihat ayo ikhwah, seorang muslim haknya itu lebih besar daripada Ka'bah. Ya. Kita berangan-angan berdoa kepada Allah agar bisa tawaf di sekitar Ka'bah, agar bisa melihat Ka'bah, bisa menyentuh Ka'bah.
Namun setiap hari kita meruntuhkan Ka'bah. Bagaimana dia meruntuhkan dan merobohkan Ka'bah? Yaitu dengan cara menghibah seorang muslim. Kan hak seorang muslim lebih besar daripada Ka'bah itu. Lebih mulia daripada Ka'bah itu. Ya. Maka itu berarti menghibah seorang muslim sama berarti seperti dia merobohkan Ka'bah itu. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Dan barang siapa yang mampu menghilangkan kemarahannya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup auratnya. Kenapa demikian ayo ikhwah? Karena sering kita melihat orang pendiam, Masya Allah akhlaknya bagus, namun begitu dia marah, luar biasa. Ya, dia menghancurkan, dia memecahkan, dia membanting, dia memukul, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Terbongkar aslinya. Yang tadinya kelihatan lugu, ya, kelihatannya pendiam, kelihatannya sopan, namun begitu dia marah, kelihatan aslinya, kelihatan kejelekan-kejelekannya. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mampu menahan marahnya, mampu menghilangkan rasa marahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menutup auratnya. Karena orang yang marah itu terbongkar semua kejelekan-kejelekannya. Ya, oleh karena itu ketika seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, berwasiatlah kepadaku. Apa wasiatnya? Qala la taghdab, jangan kamu marah. Qala ausini, wasiatilah aku ya Rasulullah. Qala la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, diulang-ulang oleh orang itu, nasihatilah aku, pesanlah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengatakan la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ya. Orang yang di saat dia marah bisa jadi dia memecahkan, bisa jadi dia pukul istrinya, bisa jadi dia pukul anaknya. Nas'alullah salam wal afiyah. Kemudian lihat setelah itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kadhama ghaidan." Dan barang siapa yang menahan marahnya, walau syaa an yumdihi amdahu. Padahal kalau dia mau melampiaskannya, dia mampu melampiaskannya. Melampiaskan dengan mulutnya misalnya, mungkin dia mampu mencaci maki, memarahi, atau dengan tangannya memukul, membanting, menghancurkan. Lihat apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mala Allahu qalbahu ridha yaumil qiyamah. Allah akan mengisi hatinya dengan rasa ridha pada hari kiamat kelak. Ridha itu ayo ikhwah lebih tinggi dari surga dan lebih tinggi daripada semua kenikmatan-kenikmatan. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wa ridwanun minallahi akbar." Dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar. Jadi ikhwani fi din azakumullah, menahan marah itu bukanlah sesuatu yang gampang. Menahan marah itu adalah sesuatu yang berat, apalagi jika ada sesuatu yang apa? Yang memancing kita untuk marah. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzama ghaidan." Barang siapa yang menahan marahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya itu, mampu dia memukul, mampu dia menendang, mampu dia mencaci maki. Coba lihat, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk-makhluknya. Bagaimana bangganya itu? Ya fulan ta'al. Dia dipanggil bukan oleh bupati, bukan oleh Pak Gubernur, bukan oleh menteri, bukan oleh presiden yang manggil, yang manggilnya adalah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang memanggilnya. Kemudian ala ru'usil khalaiq, di hadapan semua makhluk-makhluk ini, di hadapan semua manusia-manusia. Bagaimana bangganya itu? Ya, lalu setelah dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hatta yukhayyirahu min huril 'ain ayyuha sya'. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya milih bidadari-bidadari yang kamu inginkan. Yang coklat, yang kuning, yang biru, yang hijau, yang merah, silahkan pilih bidadari-bidadari yang kamu inginkan. Ini bidadari-bidadari tambahan. Dia sudah punya bidadari-bidadari,
namun ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari yang spesial. Kenapa? Karena mampu menahan marah. Karena marah ini adalah sifat yang sangat jelek. Lihat saja orang yang marah. Yang marah itu merah matanya. Wantafaqat audajuh. Dan urat-uratnya mulai apa? Keluar urat-uratnya. Matanya melotot. Ya. Kemudian bisa jadi keluar dari mulutnya kata-kata kufur. Nasallallahu salam al-afi. Dia bisa membunuh gara-gara marahnya. Maka wajar jika orang yang marah itu, yang menahan marahnya, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat-sangat besar. Ya. Kemudian wa man washa ma'a akhihi al-muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lah. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya yang muslim untuk menetapkan, memberinya, memenuhi satu kebutuhannya sampai dia selesai, dia bantu saudaranya dalam satu urusan. Apakah ada urusan di kepala desa, di Pak RT, di mana saja ada urusan. Dia berjalan bersama saudaranya, dibantu sampai dia selesai urusannya itu. Lihat apa dapatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Athbatallahu taala qadamahu yawma tazillul aqdam. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan kakinya di saat kaki-kaki orang terpeleset dan terjatuh. Di mana ini? Di sirat. Ya. Allah mengokohkan kakinya. Ikhwani fid din azakumullah, pernah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya bahwa sirat ini gelap. Ya, tidak ada orang yang bawa lampu, tidak ada orang yang bawa korek, dia gelap. Yang menyinarinya adalah iman kita. Terutama salat subuh dan salat isya, jangan sampai telat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan basyiril masyaina fi dhulami bin nurit tam yaumil qiyamah. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan malam. Berarti isya dan subuh itu masih gelap. Dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Nah, demikian juga orang-orang yang berjalan bersama saudaranya untuk menutupi suatu kebutuhannya, suatu keperluannya sampai dia selesai membantunya, maka Allah akan mengokohkan kakinya nanti di sirat, di tempat yang gelap itu. Ya, kemudian sirat ini dahitun mazillah, licin. Ya, licin bagi orang-orang yang tidak beriman. Namun bagi orang-orang yang beriman akan dikokohkan kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhwani fi din azakumullah, sirat ini ahaddu minas saif wa adaqqu minas sya'r, lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada sehelai rambut. Bagaimana kita akan bisa jalan? Ya, susah kita bisa jalan, sehelai rambut. Kemudian setajam pedang. Ya, bagaimana kita akan jalan di sana? Namun orang-orang yang beriman, yang membantu saudara yang muslim, ya, untuk menutupi kebutuhannya sampai dia selesai, maka Allah akan mengokohkan kakinya nanti pada hari kiamat kelak. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah SAW menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang mulia ini, lalu Nabi mengatakan wa inna su'al khuluq, dan sesungguhnya akhlak yang buruk. Kalau tadi kita mengatakan akhlak yang mulia itu pertama kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW, kemudian kepada sesama kaum muslimin. Begitu juga akhlak yang buruk. Ya, orang yang paling buruk akhlaknya adalah orang yang buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyekutukan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang memberinya segala-galanya, yang punya surga dan punya neraka, disekutukan dengan makhluk. Ya, na'udzubillah, ini bagaimana caranya berfikir? Allah disamakan dengan makhluk. Bahkan saking bodohnya manusia itu, Allah Subhanahu wa taala disamakan, disejajarkan dengan orang-orang sudah mati. Datang kepada orang mati, kemudian minta kesehatan, minta keberkahan dari orang yang sudah mati. Padahal kesehatan dan keberkahan itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
meminta kepada selain Allah, apa yang kita minta kepada Allah, itu artinya kita telah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Ya, bagaimana besar kezalimannya orang ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Bagaimana tidak? Ya, Allah Subhanahu wa taala diturunkan derajatnya sederajat dengan makhluk. Makhluk diangkat derajatnya sederajat dengan Khaliq. Wala haula wala quwwata illa billah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, syirik itu bukan hanya kepada orang mati, bukan kepada benda-benda, bukan kepada batu, pohon. Ya, hawa nafsu kita ini bisa juga menyekutukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekutukan dengan Allah. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun." Yang artinya adalah, afara'aita, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya, kesenangan-kesenangan hatinya sebagai Tuhannya. Lihat, Tuhan. Kalau ada Tuhan berarti ada apa? Ada hamba. Ya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan kesenangan-kesenangan hatinya sebagai Tuhannya? Apa saja yang diinginkan oleh hatinya diikuti saja, meskipun itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau ilah, yang Tuhan itu, yang namanya Tuhan tidak boleh ditentang. Apa saja kita diperintahkan oleh Allah, kita ikuti. Tidak boleh kita tentang. Tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsunya, apa saja yang dikatakan oleh hatinya, diikuti saja, meskipun itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ini namanya orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Lihat setelah itu, apa kata Allah? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia padahal dia banyak ilmunya. Ya, maka ikhwani fi din azakumullah, tadi kita mengatakan ilmu itu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka ini adalah orang yang menghafal Al-Qur'an, hafal hadis Al-Bukhari, hadis Muslim, semua dihafal. Namun semua itu ilmu yang dia dapatkan itu tidak melahirkan rasa takut di dalam hatinya sehingga dia mengikuti hawa nafsunya. Dan betapa banyaknya orang-orang yang seperti itu. Adallahu Allahu ala ilmin. Dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia memiliki ilmu. Makanya jangan heran. Ya, si fulan yang hafal Al-Qur'an. Kemudian hafal tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini dia hafal. Belum lagi Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, semua dihafal. Namun subhanallah, dia mengerjakan bid'ah, dia mengerjakan kesyirikan. Jangan heran, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adallahu Allahu ala ilmin. Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, punya dia ilmu. Wa khatama ala sam'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyumbat telinganya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Hatinya juga disegel oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyaknya ayat-ayat Allah yang dia dengarkan, betapa banyaknya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia dengarkan, namun masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kirinya. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, hatinya juga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditembus oleh ayat-ayat Allah. Tidak bisa ditembus oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa ditembus oleh nasihat-nasihat. Wa khatama ala sam'i wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup matanya. Faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun? Siapakah yang bisa memberinya hidayah selain Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, bisa saja salah satu di antara kita ini yang seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala tahu siapa di antara kita yang bagus hatinya, tahu siapa juga yang tidak baik hatinya. Dicabut hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dijadikan seperti orang-orang seperti itu. Atau Allah Subhanahu wa taala membiarkan syubhat masuk ke dalam hati kita sehingga kita menjadi sesat seperti orang-orang itu.
Ya, la ilaha illallah. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, wa inna su'al khuluq, dan sesungguhnya akhlak yang buruk ini, ya, akhlak yang buruk kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sesama kaum muslimin, la yufsidul amal, dapat merusak pahala amalan-amalan kita. Ya, kama yufsidul khallu al-asal, sebagaimana cuka merusak madu. Ya, cuka dapat merusak madu itu. Begitu juga akhlak yang buruk ini dapat merusak pahala amal ibadah kita. Na'udzubillah. Oleh karena itu ya ikhwah, hendaklah kita senantiasa menuntut ilmu. Ya, ikhwani fi din azakumullah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu 3 jengkal. Barang siapa yang masuk ke jengkal yang pertama, maka dia akan sombong. Ya, dia merasa saya sudah menuntut ilmu, dan dia akan meremehkan orang lain. Ya, dia remehkan orang-orang yang belum menuntut ilmu. Dia akan meremehkan orang-orang yang jarang datang ke pengajian. Ya, apalagi dia dekat sama ustadz besar kepalanya. Ya, begitu kata Al-Imam Syafi'i. Kalau dia masuk ke jengkal yang pertama, dia akan sombong. Tapi apabila dia sudah masuk ke jengkal yang kedua, maka dia yatawadha, dia akan merendah diri. Di sana dia sadar setelah dia banyak menuntut ilmu, banyak membaca, banyak bertanya, ternyata semua itu salah, sehingga dia bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia masuk ke jengkal yang ketiga, maka di sana dia sadari bahwa dia belum tahu apa-apa. Karena semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita sadari bahwa banyak yang belum kita ketahui. Semakin kita belajar, semakin banyak yang belum kita ketahui. Nah, ikhwani fi din a'azzakumullah, dosa-dosa ini ya bisa menghapus pahala-pahala amal ibadah kita. Nasallallahu salam al-afiyah. Nah, oleh karena itu hendaklah kita senantiasa terus-menerus menuntut al-ilmu syar'i. Ya, jangan sampai amal ibadah kita terhapus. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Wailun liman yudhihul qaum, liman yuhaddits fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailullah, wailullah." Nabi mengatakan wail. Wail dalam bahasa Arab itu artinya halakun wa khasarun, kebinasaan dan kerugian, arti wail itu. Ya, wail ini untuk siapa? Atau wadin fi jahannam. Yang kedua, wail itu artinya lembah di neraka. Untuk siapa? Nabi mengatakan liman yuhaddits, bagi orang yang bercerita. Lalu fayakdzib, lalu dia berbohong. Tujuannya apa? Liyudhika bihil qaum, supaya orang-orang tertawa. Membuat orang tertawa bagus, senang mereka. Tapi dia membuat orang tertawa ini dengan apa? Kebohongan-kebohongan. Liyudhika bihil qaum, wailullah, wailullah. Berapa kali Nabi mengatakan wail? 3 kali. Pertama, kemudian di akhirnya 2 kali Nabi mengatakan wailullah, wailullah. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini sangat-sangat mengerikan. Ya, apalagi orang-orang yang suka berghibah. Kalau bermajlis pasti dia berghibah. Subhanallah. Kata para ulama salaf, aku tidak pernah melihat orang yang lebih bodoh daripada orang yang berghibah. Ketika ditanya kenapa demikian? Ya, dia bekerja dari pagi sampai malam, lalu hasil pekerjaan itu diberikan kepada orang-orang. Percuma. Ya, dia dari sejak dia bangun pagi, zikir pagi petang, kemudian baca Quran, kemudian sholat yang wajib, kemudian sholat yang sunnah, begitu banyak pahala dia kumpulkan, lalu di malam hari dibagi-bagi kepada orang-orang gratis, cuma-cuma dibagi-bagi kepada orang lain. Ya, begitu juga orang yang berghibah, pahala-pahalanya dibagikan kepada orang-orang yang dia ghibah. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka dahulu para ulama salaf, apabila ada orang menghibahnya,
dibawakan dia buah-buahan. Lalu dia mengatakan, maaf, hanya ini saja yang bisa aku berikan kepadamu. Karena engkau telah melakukan kebaikan kepadaku. Engkau telah memberi aku pahala-pahalamu. Dan engkau menghapus dosa-dosaku. Hanya ini saja yang bisa aku berikan kepadamu. Siapa kira-kira yang bisa praktekkan ini ayunikhu? Nanti kalau dia dighibah oleh seseorang, bawakan dia durian. Ya, la ilaha illallah. Kemudian perbuatan yang ke-14 yang dapat menggugurkan, meruntuhkan pahala amal ibadah kita, at-ta'amulu berriba, memakan uang riba. Nasallallahu alaihi wasallam al-afi. Riba ini ayol ikhwah merupakan dosa yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Orang yang makan uang riba, dia tidak akan berdiri nanti pada hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan, seperti orang yang gila, kesurupan. Sebagaimana dia gila di dunia mencari harta sampai dia tidak hiraukan yang halal dan yang haram, begitu juga nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas, seperti orang yang kerasukan syaitan, kerasukan jin. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Dan tidak ada dosa yang pelakunya perang melawan Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa riba. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Umumkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Kemudian lihat bagaimana dia akan menang melawan Allah dan Rasulnya kalau dia makan uang riba. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa in tubtum falakum ru'us amwalikum." Apabila kalian taubat, maka falakum ru'us amwalikum. Kalian hanya berhak menerima modal kalian saja, ras malang kalian saja. Lalu Allah menjelaskan, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang kembali lagi setelah dia, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang kepadanya keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tahu kalau itu riba, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf. Yang dahulu itu untuk dia. Wa man 'ada, barang siapa yang kembali lagi melakukannya setelah dia tahu hukumnya, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini adalah ketetapan dari Allah yang tidak mungkin berubah-berubah. Apa itu? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan memusnahkan keberkahan riba. Jadi silahkan antum cari orang yang apa? Yang hidupnya dari riba, lalu dia hidup tenang, mustahil akan ada. Karena sudah ketentuan dari Allah, ya. Barang siapa yang bermuamalah dengan riba, maka keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan hidup sengsara, wala haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dirhamur riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang sementara dia tahu kalau itu adalah riba, a'zamu 'indallahi min 36 zaniyah. Itu lebih besar di sisi Allah dosanya daripada berzina 36 kali. Kalau 1 dirham, ya, kalau 1 juta berapa? Kalau 2 juta berapa? Kalau 10 juta berapa? Kalau 100 juta berapa kali dia berzina itu? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah. Kemudian hadis yang diriwayatkan
yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, juga terdapat dalam Syarh Al-Muwatta, bahwa diriwayatkan oleh Abu Ishaq an jaddatihi Al-Aliyah, dari neneknya yang bernama Al-Aliyah. Dia mengatakan, Aliyah ini mengatakan, dakhaltu ala Aisyah fi niswatin. Aku mendatangi rumahnya Aisyah bersama beberapa wanita. Lalu Aisyah mengatakan, ma hajatukun? Apa keperluan kalian? Fakana awwalu man sa'alaha Ummu Mahabbah. Orang yang pertama kali bertanya di sini adalah seorang wanita namanya Ummu Mahabbah. Faqalat, Ummu Mahabbah ini mengatakan, ya Ummul Mukminin, hal ta'rifina Zaid bin Arqam? Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau mengenal Zaid ibnu Arqam? Qalat na'am. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, iya saya mengenalnya. Lalu Ummu Mahabbah ini mengatakan, fa inni bi'tuhu jariyatan li. Saya menjual kepadanya jariyah, budak wanita. Berapa harganya? 800 dirham ila ata. Sampai tempo waktu yang sudah mereka sepakati. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Muajjal. Apa bahasa Indonesianya muajjal? Tidak kontan. Hah? Bukan. Ya, sampai waktu tertentu dibayar. Yang 800 ini akan dibayar nanti. Berapa bulan lagi akan dibayar. Wa innahu arada an yabi'aha bi 600 dirhamin naqdan. Sekarang dia mau jual lagi kepada saya, jariyah ini, budak perempuan ini mau dijual lagi kepada saya dengan harga 600 dirham tapi naqd, kontan, tunai. Ya. Ini namanya jual beli apa? Ainah. Jual beli ainah, yaitu seseorang dia butuh uang. Sengaja dia beli sesuatu, saya beli kipas angin ini dengan harga 1 juta. Tapi nanti 3 bulan lagi saya akan bayar. Setelah itu dijual lagi kepada yang punya dengan harga 800 ribu. Dia butuh uang. Ini jual beli ini sebagai apa istilahnya, perantara saja. Ini namanya jual beli ainah. Tapi kalau dia jual kepada orang lain itu namanya tawarruk. Bukan tawarruk, tawarruk. Kalau dia jual kepada orang lain tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi dia mengatakan, kemudian dia akan menjualnya kepada saya dengan harga 600 dirham naqdan. Fa aqbalat 'alaiha wa hiya ghadba. Datanglah Aisyah ini dalam keadaan sangat marah. Maka dia mengatakan, faqalat ablighi Zaidan. Sampaikan kepada Zaid annahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatub. Ya. Pahala jihadnya itu sudah batal, terhapus gara-gara riba ini, transaksi riba ini. Ya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang coba antum bayangkan ayo ikhwah, atap rumahnya dari riba, lantainya dari riba, tembok-temboknya juga dari riba, kasurnya dari riba, bantalnya dari riba. Antum bayangkan sekarang ayo ikhwah, bagaimana doanya akan tembus? Ya, sementara semuanya riba. Kalau kita disuruh masuk ke tong sampah, ya, tong sampah kita akan sesak, tidak bisa bernafas. Ini lebih parah dari tong sampah lagi. Lantainya riba, temboknya riba, atapnya riba. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nas'alullah salama wa afiyah. Ya, na'udzubillah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah dalil bahwa riba itu dapat meruntuhkan pahala-pahala yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan ikhwani fi din azakumullah, riba itu bukan hanya uang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam sebuah hadis mengatakan, an Abi Umamah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Umamah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang memintakan saudaranya syafa'ah. Ya, apa misalnya? Misalnya ada seseorang datang kepada saya, Ustaz, anak saya kepingin sekolah di Abu Hurairah, tapi gak lulus dan nilainya kurang. Coba antum ngomong sama Abu Hakam atau ngomong sama mudirnya. Saya ngomong sama mudirnya, alhamdulillah berhasil, dikasih saya upah, dikasih saya uang. Ini namanya riba. Lihat, fa'ahda lahu hadiyatan, lalu dia berikan hadiah kepada orang yang memintakan syafaah ini kepada saya yang datang kepada mudir Abu Hurairah. Alhamdulillah, setelah saya ngomong sama mudir Abu Hurairah, ya, bisalah dia sekolah di Abu Hurairah. Kemudian orang yang saya mintakan syafaah ini memberi saya hadiah. Faqabilaha, saya menerima hadiah itu. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqad ata baban 'aziman min abwabir riba. Dia telah memasuki pintu yang besar dari salah satu pintu-pintu riba. Silakan taubat yang pernah melakukannya dulu. Apa kata para ulama menjelaskan? Fahuwa kalladhi ata baban 'aziman min abwabir riba. Ini sama seperti orang yang masuk ke dalam pintu riba yang sangat besar. Wa dzalika li anna syafa'ah fi ghairi ma'siyah mandubun ilaiha. Karena memintakan orang syafaah dalam hal-hal yang dibolehkan itu adalah mandub, sesuatu yang dianjurkan. Ya, fulan dia bertengkar sama anaknya, saya menjadi ke sana, ya fulan, islah, ini anakmu, nanti dia akan mendoakanmu, dan seterusnya, sehingga dia islah. Ya, fulan ada keperluannya sama si fulan, saya datangi si fulan, ya fulan, ini adalah ada kebutuhannya begini-begini, antum bantu dia. Ya, ini adalah syafaah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa qad takunu wajibah. Bahkan bisa jadi syafaah ini menjadi yang wajib. Fa akhdhu al-hadiyatu 'alaiha, maka menerima hadiah atau syafaah seperti ini yudayyi'u ajruha. Ini akan menghilangkan pahala syafaah ini. Kama anna riba yudayyi'ul halal, sebagaimana riba itu menghilangkan yang halal. Orang kalau sudah senang dengan riba, maka dia akan tinggalkan yang halal itu. Riba haram. Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, riba itu bukan hanya sekedar uang saja, namun juga dari apa? Hadiah seperti ini juga riba. Lihat ikhwani fi din azakumullah, Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr ini dia masuk ke rumahnya. Faidah hadiah. Di rumahnya dia temukan ada hadiah-hadiah. Lalu dia mengatakan, "Ma hadza? Apa ini?" Apa kata keluarganya? Qalu alladzi syafa'ta lahu. Ini yang bawa hadiah ini adalah orang yang engkau mintakan syafaah. Apa katanya? Akhrijuha. Keluarkan dia hadiah-hadiah ini. Jangan sampai ada di rumah saya hadiah-hadiah ini. Ata'ajjalu syafa'ati fid dunya? Apakah kalian mau saya mengambil upah syafaah saya di dunia? Saya tidak mau itu. Saya mau mengambil upah syafaah saya di akhirat nanti. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, ucapan juga bisa jadi riba. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna arbar riba yang paling besar. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna adna riba yang paling kecil. Yang paling kecil ini ka an yazni ar-rajul ummah, atau ka an yankiha ar-rajul ummah, seperti orang itu berzina dengan ibunya. Itu yang paling kecil. Lalu yang paling besar apa? Wa inna arbar riba, dan riba yang paling besar al-istitalatu fi 'irdil muslimi bighairi haq, merusak kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar. Diejek, dihina, direndahkan dia, dighibah, dibohongi, dibuli, semua itu adalah bentuk-bentuk riba. Ya, Nabi SAW mengatakan ar-riba 72 baba.
Riba itu ada 72 cabang. 72 derajat tingkatan. Jadi bukan riba itu bukan hanya uang. Ya, antum disentil telinganya, antum hantam dia, riba itu. La ilaha illallah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.